Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Kami berharap meskipun lonjakan COVID-19 varian Omikron, Anda tetap dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Berbicara terkait lonjakan COVID-19 Omikron, varian Omikron ini juga berkaitan dengan pemberlakuan pembelajaran tatap muka yang ada di kota Surabaya. Kita ketahui sejak 2 pekan lalu ini lonjakan meningkat dan mencapai 17.895 kasus dan angka ini terus meningkat selama 2 pekan terakhir. Dan memang pemerintah kota Surabaya akhirnya memberlakukan untuk pembelajaran tatap muka ini dilakukan secara 50% atau dengan kata lain sebanyak 1 minggu sebanyak 3 kali dilakukan PTM dan sisanya adalah secara daring atau online. Lantas ini tepatkah langkah atau keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah kota Surabaya? Kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan tentu saja saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya, Dr. Akmal Rawita Kadir. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik. Gimana dok, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ini kita tahu lagi bahwa varian Omikron dari COVID-19 ini, aduh naik-naik lagi nih dok. Betul. Kembali lagi kayak dari datanya ini sekitar 17.000. Kalau dokter melihat dari kalangan Komisi D sendiri, kemudian pemerintah kota Surabaya akhirnya memutuskan untuk PTM ini dilakukan 50%. Nah, dokter melihatnya ini tepatkah atau justru ini harusnya 100% dilakukan secara daring begitu? Ya, terima kasih Katy. Jadi kalau melihat tepat atau tidaknya, jadi sebenarnya PTM itu sudah diatur dalam Permendagri ya, SKB 4 Menteri, SKB 4 Menteri, di mana di situ mengatur bahwa ada level-levelnya. Jadi kalau misalnya suatu kota itu level 1, nanti pelaksananya seperti apa. Kalau dia masuk ke level 2, pelaksanaannya seperti apa. Nah, kemarin kita memang level 1 Surabaya ya. Sebelum Selasa kemarin itu, jadi minggu kemarin kita masih level 1, di mana kita sudah melaksanakan PTM 100%. Nah, itu pun kita bagi 2 sesi ya, sesi pagi sama sesi siang. Nah, tapi karena Selasa kemarin ini PTM level kita itu jadi level 2, maka terpaksa kita harus mengikuti. Jadi kalau level 2 itu PTM harus 50%. Nah ini sedangkan Surabaya memang sebelum level 2 kemarin, sebelum hari Selasa kemarin itu Surabaya sudah melakukan dengan seiring meningkatnya kasus ya, per hari itu rata-rata 100 sampai 150 orang. Nah sehingga saya rasa sudah tepat, jadi kita sudah ancang-ancang mulai masuk ke PTM yang 50%. Dan ternyata benar Selasa kemarin Permendagri memutuskan bahwa Surabaya masuk ke level 2, Kat. Oke, artinya ini memang dilihat secara level dari PPKM begitu betul, ya, dok ya. Terus kemudian dokter sendiri kalau melihat ini sudah naik level, kasusnya sekarang di Surabaya ini seperti apa? Kemudian penerapan prokes sendiri dan juga vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, apakah sudah maksimal begitu? Kasusnya kita kalau saya lihat memang kita harus waspada pada saat-saat ini, karena kita lihat kasus itu di lawan COVID ya, itu real time. Itu setiap hari kasus itu bertambah 100 sampai 150. Kemarin saya lihat ada 750 kasus baru. Sekarang naik lagi. Nah, ini menandakan bahwa di bulan Februari ini di Surabaya itu trennya masih meningkat. Nah, dengan tren meningkat ini sudah tepat memang kita PTM mengikuti levelnya. Kemudian tetapi kita harus tetap harus waspada dan harus meningkatkan yang Katy bilang tadi, vaksinasi. Jadi prokes dan vaksinasi. Jadi prokes dan vaksinasi kan ada yang bilang bahwa satu yang harus dikawinkan kan gitu ya. Jadi prokesnya 3M, 5M ya, 5M dan 3T. Kemudian dilakukan vaksinasi ini baik vaksinasi yang belum maupun yang sudah lewat 6 bulan harus di booster, karena itu sangat penting, karena terbukti bahwa
kasus-kasus yang Omikron yang mengenai orang-orang ini, dia kebanyakan yang kena itu yang belum divaksinasi. Kemudian ada pun kena yang sudah divaksinasi tapi gejalanya sangat ringan. Nah, gejala yang berat itu muncul pada lansia dan terutama lansia yang belum divaksinasi. Nah, ini yang harus diketahui oleh warga Kota Surabaya. Oke, dokter sendiri kalau melihat bahwa pemerintah Kota Surabaya ini juga sudah terus tidak berhenti melakukan sosialisasi, baik itu prokes, kemudian juga vaksinasi. Ini sudah maksimal nggak, Dok, kalau Anda melihat dengan data yang sekarang ini dan PPKM level 2 begitu? Jadi sebenarnya Kat, itu tercermin dari angka kenaikan kasus di Surabaya. Jadi kenapa kok angka itu setiap hari meningkat, kemarin 600 per hari, terus hari ini di atas 700 per hari. Itu tandanya bahwa warga Kota Surabaya masih longgar prokesnya. Kenapa masih longgar? Mungkin banyak faktor ya. Jadi faktor pertama, kita habis melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru kemarin, sudah kadung seneng gitu ya, akhirnya lupa. Jadi lupa dengan sadar terhadap prokes. Ada mungkin pakai masker, kemudian sering dilepas gitu ya. Kemudian peduli lindungi dari pihak mall juga ya, cuma mungkin nggak dilihat gitu ya, di scan tetapi nggak dilihat, lewat aja gitu ya, atau hanya sekedar lewat saja. Nah, ini yang menyebabkan longgar, dan begitu banyak saya lihat kerumunan-kerumunan yang dimana masyarakat warga Kota Surabaya ini abai gitu ya. Jadi mereka nggak sadar bahwa sebenarnya Omikron ini walaupun memang gejalanya ringan, tetapi tetap membahayakan bagi lansia dan yang komorbid, tetapi dia penyebarannya itu sangat cepat dibandingkan varian Delta, itu 3-6 kali. Okay. Nah, dengan cepatnya ini ketika dia kena, mungkin dia tidak bergejala, tapi pulang ke rumah kan di situ ada orang tua, ada anak-anak, ya, ada lansia mungkin. Nah, ini yang ada yang punya komorbid mungkin. Nah, ini yang akibatnya takutnya itu nanti menyebabkan angka kematian yang tinggi lagi, dan kita tidak mau terulang lagi nih yang kasus kemarin di Surabaya. Oke, tidak mau terulang lagi, tapi saat ini Kota Surabaya berada di dalam PPKM level 2. Ya. Lantas solusi apa yang nantinya akan ditawarkan oleh DPRD Kota Surabaya, khususnya dari Komisi D? Kita akan membahasnya lebih lanjut, tetaplah di Suara Rakyat. Perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan.
kembali di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama salah satu anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Akmal Rawita Kadir, dan kita masih membahas PTM di tengah maraknya Omikron. Dan dokter, kalau tadi masih PPKM level 2 kita bahas ya kan, dan ini himbauan dari Komisi DPRD Kota Surabaya sendiri sebagai solusi, karena kalau kita ketahui dokter tadi juga sempat menjelaskan bahwa Omikron ini penyebarannya lebih cepat dibandingkan varian Delta, begitu. Apalagi kan cukup berbahaya bagi anak-anak sekolah. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Komisi D sendiri apa? Apakah tetap harus 100% atau 50% atau 100%? Ini daring begitu. Jadi sebenarnya solusinya itu kita mengikuti SKB 4 Menteri sebenarnya. Jadi sebenarnya SKB 4 Menteri itu kan yang buat itu sudah ada ahli-ahlinya di dalamnya. Jadi kalau misalnya kota kabupaten itu masuk ke level 2, berarti ya disitulah aturannya ya. Tapi memang yang kita perhatikan di sini adalah walaupun itu level 2 itu berarti PTM di Surabaya itu 50%. Dan itu sudah dilaksanakan ya. Jadi 50% dia tatap muka, 50% siswanya itu daring ya. Itu sudah dilaksanakan malah sejak minggu kemarin. Jadi kita masih masuk level 1 tapi mengingat ada tren kenaikan. Dan ternyata betul Surabaya Selasa kemarin masuk level 2. Nah, ini kita solusi yang penting itu adalah kita tidak henti-hentinya menghimbau bahwa walaupun PTM itu 50%, tetapi di situ masih ada, karena ini virusnya cepat menular ya, masih ada kans adanya terjadi penularan di sekolah-sekolah. Tetapi walaupun prokesnya itu yang harus diperketat ya. Jadi kita menghimbau kepada Dinas Pendidikan Kota untuk terus mengevaluasi fasilitas-fasilitas ya. Jadi ini kan kalau proses tatap muka ini kan ada 3 proses itu. Proses dia berangkat ke sekolah, kemudian proses belajar mengajarnya di sekolah, dan proses ketika dia pulang ke sekolah sampai ke rumah. Nah, yang bahaya kalau misalnya ada 3 proses ini yang longgar, maka yang ke rumah ini nanti pas dia pulang, nah itu dia tertular, nah itu bisa menyebabkan klaster baru di rumahnya gitu ya. Dan walaupun sampai saat ini saya lihat tidak ada klaster sekolah ya. Jadi adanya itu memang ada, saya ingat kemarin. Meskipun mengalami peningkatan? Peningkatan di kota, di satu kota, tapi untuk di sekolah itu ada 18 orang menyebar di 3 SMP, 3 SD ya. Jadi ada 18 orang yang kena, dan itu ternyata setelah kontak eratnya di tracing ternyata negatif semua. Jadi kemungkinan itu terkenanya dari luar, dari klaster luar, kemudian dia masuk ke sekolah, dan ketika dievaluasi rutin, dicek up rutin, swabnya ternyata dia positif, dan dilihat kontak eratnya itu masih negatif. Jadi klaster sekolah ini di Surabaya insya Allah masih belum ada. Oke, Dok, 3 proses ketika pembelajaran tatap muka ini dilakukan, baik datang ke sekolah, proses belajar mengajar, dan juga pulang. Lantas bagaimana ketika mereka pulang sendiri, mereka juga kalau kita tahu bahwa namanya anak-anak ini sukanya jajan, gitu Dok, ya sukanya jajan ya, cilok, pentol, apa di depan sekolah mereka. Nah, ini bagaimana? Karena kita tidak pernah tahu bahwa orang tua juga tepat waktu, ada yang mereka bekerja, ada yang masih sibuk begitu Dok. Jadi kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dewan Pengawas Pendidikan, kemudian guru-gurunya. Jadi 3 proses ini betul-betul harus ditaati ya. Misalnya pada saat berangkat itu ya. Jadi waktu itu penjemputan, masuk ke sekolah bagaimana, sebelum berangkat di rumah itu gurunya sudah harus diedukasi juga. Jadi di keluarga itu ada edukasi di situ. Nah, kemudian pada saat prosesnya, jadi itu waktunya, itu tidak ada masalah. Nah, ini memang Katy bilang tadi ada yang pulang. Nah, pulang itu kita sudah menghimbau bahwa yang jualan-jualan di pinggir-pinggir di depan sekolah itu dipantau ya. Kita juga tidak mau yang para pedagang ini juga kehilangan pekerjaan, tetapi dihimbau untuk prokesnya dijaga dengan ketat. Jadi kalau ada bergerombol, mereka harus
diingatkan, jangan Iya. sampai ada gerombolan-gerombolan. Nah, ini yang kita ingat. Tapi sebaiknya memang ditata. Kalau memang tidak ada yang jualan itu malah bagus. Dan juga waktu menunggu itu jangan henti-hentinya memberikan arahan ke orang tua untuk tepat waktu dalam penjemputan dan pengaturan antrian dan sebagainya. Itu kita selalu ingatkan ke dinas pendidikan, para guru-guru, kemudian dewan pengawas dan sebagainya, itu kita koordinasi terus kemarin. Jadi tetap harus disosialisasikan begitu Betul, ya, Dok ya. harus. Terus kalau melihat tadi ada beberapa sekolah baik dari SD, SMP yang muridnya terkena positif COVID-19 varian Omikron, apakah ini juga masih tetap akan dilakukan PTM 50% atau justru di lockdown? Jadi gini kan, jadi sesuai dengan SKB 4 Menteri dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi itu ada SOP. SOP-nya itu gini, jadi ketika ada satu orang terindikasi COVID bergejala, kemudian dia di swab dan ternyata positif, itu sekolah itu sementara ditutup. Ditutup, kemudian yang kelas itu aja. Kemudian dilakukan tracing. Tracing itu yang kontak erat, yang dia satu kelas sama guru-gurunya yang ngajar itu dilakukan tracing. Nah, itu ditutupnya kurang lebih selama 5 hari. 5-7 hari. Nah, jadi tidak semua ditutup. Kecuali kalau memang ada semua kelas bergejala. Nah, itu baru SOP-nya tetap ditutup 5-7 hari dilakukan tracing. Nah, ini ketika ditutup 7 hari itu di tracing, ternyata guru-gurunya di swab, di PCR itu nggak ada negatif semua. Jadi itu bisa dibuka lagi sambil pada saat tutup itu kita lakukan disinfektan di kelas-kelasnya dan pembaruan pembersihan dan sebagainya, ventilasi dilihat lagi semuanya. Nah, alhamdulillah kemarin yang siswa yang ada terkena positif COVID itu yang lainnya masih negatif kontak eratnya. Jadi kita simpulkan memang belum ada klaster sekolah dan klaster siswa itu mungkin terkena dari luar. Oke, kita berharap juga tidak ada klaster Iya. dari sekolah begitu ya, Dok ya. Kalau kita lihat sendiri bahwa beberapa waktu yang lalu Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini juga menyatakan bahwa PTM dilakukan 100%, tapi anak tidak wajib untuk vaksinasi. Nah, dari Komisi DPRD Kota Surabaya ini melihatnya seperti apa dengan angka lonjakan sekarang ini dan status PPKM level 2 yang disandang oleh Kota Surabaya seperti apa, Dok? Ya, jadi sebaiknya ya memang himbauan dari dokter anak, kemudian himbauan dari pemerintah pusat, sebaiknya itu anak itu harus divaksinasi ya. Wajib atau tidak? Sebaiknya wajib karena ini kan Omikron ya. Jadi kalau kita lihat ya Kat ya, jadi Balai POM itu sudah meloloskan untuk anak di atas 6 sampai 12 tahun itu kan bisa untuk divaksinasi. Nah, kalau Balai POM itu sudah menyatakan aman, saya harapkan edukasinya ke orang tua betapa pentingnya untuk melakukan vaksinasi pada anak-anak ini. Kenapa? Varian Omikron ini kemarin barusan saya dengar dari ahli, ya salah satu ahli itu mengatakan bahwa sasarannya adalah ternyata di karakteristiknya itu ke lansia dan anak-anak. Malah orang-orang dewasa ini enggak terlalu. Jadi, nah ini anak-anak ini yang bahayanya. Anak-anak, bahkan di Surabaya kemarin ada kasus yang anak-anak ini terkena Omikron yang sudah merenggut nyawa. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Nah, ini yang karakteristik virus ini kan harus ini. Jadi betapa pentingnya untuk vaksinasi, dan saya harapkan himbauan pemerintah itu harus wajib ya. Apalagi kalau dia sudah melakukan PTM. Oke. Dan seperti apa evaluasi dalam melakukan pembelajaran tatap muka selama sepekan ini? 50% yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.
Perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi Sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan mencerdaskan. Lentera Lentera TV, TV, inspirasi perubahan. perubahan. Kembali Anda bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan kita masih bersama dengan Dr. Akmal Rawita Kadir, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dok, kalau tadi sudah banyak sekali dijelaskan dan di mana anak-anak ini juga harus melakukan vaksinasi, wajib untuk vaksinasi supaya menghindari kasus-kasus atau meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Surabaya. Nah, evaluasi sendiri berjalan 50% PTM. Seperti apa anggota DPRD melihatnya, Komisi D sendiri? Jadi dengan meningkatnya kasus di Surabaya ini memang orang tua yang dulunya senang anaknya untuk PTM ini sekarang mulai was-was ya. Jadi ada beberapa anak yang tidak dibolehkan dan sebagainya. Itu kalau anaknya tidak dibolehkan orang tua, monggo, enggak apa-apa. Jadi kita tetap aturannya memang fleksibel gitu ya. Nah, tapi memang untuk evaluasi seminggu ini yang 50% berjalan kan kita level 2 baru Selasa kemarin, baru 1 hari yang lalu ya. Nah, untuk yang level PTM 50% kita sudah berjalan kurang lebih seminggu. Sebelum level 2 itu masuk karena ada tren peningkatan, jadi saya lihat pemerintah kota memutuskan untuk 50%. Dan saya rasa 50% itu untuk kita ini perjalanannya itu sangat baik ya, masih bagus karena Dinas Pendidikan Kota beserta sekolahnya itu betul-betul dia mengevaluasi kembali. Jadi proses-proses yang 3 proses tadi. Jadi termasuk
swab swab rutin ya, kemudian termasuk lagi apa namanya fasilitasnya, ventilasinya itu kita ingatkan. Dan memang banyak beberapa sekolah yang khususnya negeri itu tidak punya exhaust fan ya. Exhaust fan itu yang menarik udara itu juga kita sudah ingatkan ke pemerintah kota untuk bertahap bisa diadakan walaupun memang jendela udah dibuka ya. Nah, kemudian itu tadi ya pada saat pulang itu waktu 100% di awal-awal bergerombol itu pulang-pulangnya rata-rata ya. Nah, tapi sering dengan kita evaluasi terus kemudian jam pulangnya ditata yang dengan baik itu sudah mulai rapi. Nah, apalagi kalau sekarang dilaksanakan 50% daring, kemudian 50% PTM, saya rasa itu lebih mudah lagi melakukan evaluasi rutin. Dan kita minta kepada Dinas Pendidikan untuk terus melakukan evaluasi rutin ya. Karena angka COVID di Surabaya hampir ya jangan sampai naik terus ya, kita tidak harapkan, tapi kenyataannya naik terus. Setiap hari 500, 600, 700. Nah, ini yang kita harus betul-betul kuatkan lagi lah prokesnya itu, terusnya PTM. Anda melihatnya PTM 50% ini sampai kapan, Dok? Kalau misalnya saya mendengar ada Bapak Presiden itu ingin melakukan evaluasi level. Jadi semuanya tergantung level. Jadi kalau misalnya kan itu kan tergantung peningkatan kasus, terus angka penularannya itu sebagaimana, kemudian ketersediaan rumah sakitnya, itu level itu tergantung itu. Nah, kalau misalnya kita levelnya turun lagi level 1, kita sudah dibolehkan PTM 100% lagi. Tapi kalau sekarang ini level 2 berarti kita 50%. Jadi kalau kita bisa mempertahankan level 2 atau malah menurunkan ke level 1, maka PTM itu akan berubah lagi, Katie. Jadi tergantung memang levelnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke, kalau level 3? Kalau level 3 kan turun lagi 25%. Jadi PTM-nya boleh tapi 25%. Kalau sudah level 4 itu kita daring semua, 100% daring. Daring semua. Jangan sampai ini PPKM-nya level 4 ya, Dok? Iya, jangan sampai. Kita nanti kasihan, nanti bukan hanya PTM ya, Katie ya, tapi perekonomian pasti juga mandek. Nah, kita tidak inginkan seperti itu. Ini kembali lagi akhirnya sepi juga Kota Surabaya, begitu ya. Oke, himbauan dan pesan, Dok, kepada masyarakat Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya ini segera supaya kita tidak lagi ada pandemi begitu. Ya, jadi kepada warga Kota Surabaya, jadi saya mengingatkan bahwa seiring dengan tren harian ini itu naik terus, bahkan sampai 700 orang per hari, maka saya harapkan warga Kota Surabaya betul-betul menyadari bahwa pentingnya protokol kesehatan ya. Jadi jangan lupa 5M. Jadi 5M itu dibuka lagi lah. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas itu harus betul-betul dijaga. Kita balik lagi, kita jangan sampai abai, sehingga kita kan semuanya sama-sama tidak menginginkan seperti tahun lalu di bulan Juli dan Juni bahwa semua perekonomian itu kita terhambat. Kemudian akibatnya menjadi ekonomi kita terpuruk semua. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Bahkan rumah sakit penuh semua, itu kita tidak inginkan. Jadi sekali lagi prokesnya harus kita jaga dan kita harus sadar sepenuhnya. Baik, terima kasih Dr. Akma atas waktunya. Sobat Luntara, kita juga berharap dan tetap waspada, jangan pernah abai karena memang pandemi ini belum juga usai. Dan kalian juga bisa berkomentar, memberikan masukan kepada pemerintah Kota Surabaya apa yang harus dilakukan. Apakah PTM tetap terus berjalan atau justru daring 50% atau memang daring 100% begitu ketika memang PPKM level 2 ini masih disandang oleh Kota Surabaya. Demikian Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, sampai jumpa.